Yang lain tolong di-mute-kan. Ini suara siapa yang lagi aktif, tolong di-mute-kan dulu. Sekarang kita lihat pengertian dari hadis tematik. Nah, ini tentu dari sisi bahasa, tematik itu berasal dari kata tema, yang berarti pokok pikiran, dasar cerita, dan sebagainya. Nah, ini pengertian dari bahasa. Artinya berkaitan dengan satu tema. Ketika dikatakan kajian hadis tematik, berarti satu tema yang dikaji dari sisi hadis, dengan cara mengumpulkan semua hadis terkait, lalu mengkaji dengan ilmunya, sehingga nanti melahirkan sebuah konsep baru. Nah, bagi antum nanti yang ingin membuat karya ilmiah atau skripsi dengan metode penelitian hadis tematik, itu cara berpikirnya bahwa penelitian itu harus melahirkan sebuah konsep baru tentang tema yang dibahas. Ini siapa yang lagi apa ini? Tolong di mute kan? Jaki mikrofon Jaki. Yang lain tolong di mute kan? Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini itulah tidak lagi bersama kita ini. Hanya HP-nya yang aktif. Tolong dihubungi saudara Zaki. Ya, baik. Kita lanjutkan sekali lagi. Penelitian hadis tematik itu nanti outputnya harus melahirkan sebuah konsep baru tentang tema yang dibahas dengan mengkaji semua hadis terkait tentang itu. Nah, itu penelitian hadis tematik. Kalau definisinya bisa diungkapkan di sini, sebuah kajian terhadap berbagai hadis di dalam beragam sumber primer yang memuat tema yang sama, memiliki kualitas makbul, dilakukan melalui prosedur ilmiah, dan diorientasikan untuk keperluan yang bersifat praktis atau relevan dengan kondisi kontemporer. Itu yang menjadi definisinya. Jadi kajiannya ilmiah, berbagai hadis yang terkait dengan itu dari sumber primer, artinya hadis yang diambil harus hadis yang bersumber dari kitab asli secara langsung. Kemudian hadis yang dijadikan sebagai dalil dalam kajian hadis tematik itu mesti berkualitas makbul. Minimal dia hadis hasan bi ghairihi. Nah, lalu dikaji berdasarkan prosedur ilmiah, diorientasikan untuk keperluan yang bersifat praktis atau menyelesaikan persoalan masa sekarang. Itu tujuan daripada hadis tematik. Kemudian paradigma dan prinsip dasar kajian hadis tematik. Yang pertama, integrasi atau interkoneksi, yang mana kerangka berpikir itu menempatkan dua hal atau lebih sebagai bagian yang terpadu dan saling terhubung satu sama lain. Artinya, hadis-hadis terkait itu dikaji keterkaitannya satu dengan yang lain. Nah, sehingga nampak apa hubungan persoalan dengan hadis yang dijadikan dasar. Jadi harus mampu untuk mencari korelasi atau keterkaitan antara hadis dengan persoalan. Maka perlu ilmu-ilmu yang mendukung untuk itu. Semua ilmu hadis tentu dibutuhkan untuk kajian hadis tematik. Baik ilmu jarh wa ta'dil, ilmu takhrij, ilmu mukhtalifil hadis, ma'anil hadis, gharibil hadis, semuanya dibutuhkan untuk kajian ini. Yaitu sifatnya integrasikan, interkoneksi. Integrasi itu menyatukan semua hadis-hadis tentang itu, nah terkait dengan tema yang dibahas. Makanya
pengkaji hadis tematik harus punya kemampuan yang kuat, kemampuan bahasa Arab, ilmu tentang berbagai macam ilmu hadis, baru dia bisa untuk melahirkan sebuah kajian tematik. Nah, kemudian dimensional, teman hadis itu harus digali baik secara tekstual ataupun kontekstual. Artinya, memahami hadis untuk tema yang dibahas tentu berdasarkan kaedah-kaedah para ulama dalam memahami hadis. Memahami hadis itu diawali atau mesti mendahulukan pemahaman tekstual. Kalau pemahaman tekstual tidak bisa diambil karena bertentangan dengan hadis lain atau dengan ayat Al-Quran, maka baru beralih kepada pemahaman kontekstual. Nah, sehingga akan menemukan makna yang dimaksud dari hadis-hadis itu. Nah, dalam memahami hadis juga memperhatikan kapasitas Nabi saat hadis itu muncul. Apakah beliau saat itu sebagai seorang Rasul yang menyampaikan risalah dari Allah, yang itu tidak ada sedikit pun andil kita untuk menalar, tapi menerima apa adanya. Atau sebagai pemimpin masyarakat, sebagai panglima perang, sebagai hakim, atau sebagai pribadi. Karena beliau juga seorang manusia biasa. Di luar yang sifatnya dari wahyu, dan beliau pun juga memberikan kesempatan untuk memberikan kritik kalau beliau salah. Nah, seperti dalam sholat berjamaah, ketika beliau lupa tentang rokaat sholat, nah maka para sahabat pun bertanya, apakah ada perubahan tentang sholat? Nah, ternyata tidak ada. Memangnya apa yang terjadi, kata Nabi? Nah, maka sahabat menjelaskan, tadi engkau sholat begini-begini. Nah, maka itu dilakukanlah apakah sujud sahwi untuk memperbaiki sholatnya yang tertinggal. Nah, itu beliau juga sebagai manusia biasa. Kemudian perangkat keilmuan utama dan sekunder untuk melakukan kajian hadis tematik. Kalau perangkat keilmuan primernya tentu semua kajian yang mencakup kajian sanad. Harus mengerti tentang ilmu takhrij, tentang gharibil hadis, bukan hadis gharib ya, gharibil hadis. Nah, kalau gharibil hadis itu terkait dengan matan. Mana matan-matan yang ganjil atau yang sulit untuk dipahami, itu masuk pada kajian gharibil hadis. Kemudian ilmu mukhtalifil hadis, ilmu yang membahas bagaimana menyelesaikan hadis-hadis yang secara zahirnya bertentangan. Muskilul hadis juga seperti itu, ada kemiripan. Kemudian juga mesti memiliki kemampuan bahasa Arab yang cukup, memahami sebab urut dan semua yang terkait dengan itu. Nah, ini semua adalah ilmu-ilmu primer. Nah, kalau sudah berbicara tentang takrib, tentu juga semua ilmu yang terkait dengan takrib juga harus dikuasai. Ilmu jarh wa ta'dil, tarikh ruwah, itu harus dikuasai. Kalau tidak, bagaimana bisa melakukan takrib atau menilai kualitas hadis yang dijadikan dasar dari kajian tematik ini? Nah, itu yang pertama. Ada perangkat keilmuan primer, kemudian perangkat keilmuan sekunder, yaitu keilmuan yang tidak secara langsung diperlukan dalam proses kajian hadis, seperti sosiologi, historis, sosiohistoris, dan sebagainya. Nah, artinya kalau dari sisi histori juga perlu ilmu tentang sejarah. Nah, apalagi dalam memahami hadis zaman sekarang ini, hampir berbagai ilmu yang dulu belum ada sekarang sudah ada, itu harus dijadikan dasar sekunder atau perangkat sekunder untuk melakukan kajian tematik. Umpamanya, kalau seseorang meneliti tentang persoalan yang terkait dengan masalah sosial politik, nah berarti dia harus mengerti tentang ilmu politik. Baru mengkaitkan hadis-hadis tentang politik dengan ilmunya sehingga ketemu. Kalau seseorang itu mengkaji secara tematik
hadis-hadis tentang pengobatan Tibun Nabawi, maka dia harus juga mengerti tentang Tibun Nabawi, tentang kesehatan, bahkan juga kedokteran. Nah, dan begitu seterusnya. Sehingga ilmu-ilmu yang dulu belum ada, sekarang sudah ada, itu semuanya mendukung atau sebagai perangkat keilmuan sekunder dalam melakukan kajian hadis tematik. Nah, itu yang penting. Kemudian berikutnya, ragam kajian hadis tematik itu seperti apa? Pertama, ada metode tematis berdasarkan kata kunci. Artinya untuk menentukan sebuah tema, berangkat dari kata kunci yang ada di dalam hadis Nabi. Umpamanya, mengkaji tentang kepemimpinan, mungkin kata kuncinya ro'a, ro'in. Nah, maka semua kata ro'in dalam hadis dengan pembatasan kitab-kitab referensi primer yang kita pilih harus dimunculkan hadis-hadisnya. Namanya mengambil hadis dalam kitab yang 9 saja. Maka kumpulkan semua hadis yang mengandung matan kata-kata ro'a atau ro'in. Nah, kata ro'in dalam kitab yang 9 itu. Nah, kumpulkan hadisnya. Jadi model yang pertama berpijak kepada kata kunci. Antum kalau ingin membuat kajian tematik dengan metode ini, cari kata kunci yang ada dalam hadis nanti. Apa yang paling menarik dan apa yang paling dibutuhkan sekarang. Nah, umpamanya ya jihad. Nah, jihad. Nah, itu berarti berdasarkan kepada kata kunci, cari semua hadis yang mengandung kata jihad. Nanti hadis-hadis itu tidak semuanya yang berbicara tentang tema yang kita inginkan. Makanya tidak ada kaitan dengan tema yang kita inginkan, dibuang saja, yang diambil sebagai dasar. Contoh, kita ingin mengkaji konsep pemimpin dalam hadis, maka kumpulkan semua kata ro'a, ro'in dalam hadis. Nah, sebagian hadis yang mengandung kata ro'a nanti bermakna menggembala. Ada nggak keterkaitan dengan kepemimpinan? Kalau tak ada, berarti tidak bisa dijadikan dasar. Ambil hadis-hadis yang mengandung kata ro'a, hanya bermakna kepada kepemimpinan. Nah, langkah-langkahnya, kalau ingin mengambil metode tematik dengan kata kunci ini, pertama tentu menentukan tema atau kata kunci. Nah, kata kunci, apa kata kunci yang kita pilih? Umpamanya kata jihad, berarti berasal dari kata jahada, ya jihadu, jihadun. Nah, kemudian memutuskan judul spesifik dari kata kunci. Apa judul spesifik yang kita inginkan? Kalau kita memilih kata jihad, namanya dalam hadis itu banyak kata-kata jihad. Mungkin bisa dipilah-pilah lagi, diklasifikasikan. Ada jihad fisabilillah, perang membela agama di medan perang. Ada jihad dengan harta. Ada jihad dalam menuntut ilmu. Ada jihad mencari nafkah untuk keluarga. Nah, sekarang kita mau mengambil yang mana? Maka langkah yang kedua, menentukan judul spesifik. Makanya jihad seorang kepala keluarga dalam mencari nafkah dalam konteks keindonesiaan. Nah, itu bisa. Nah, kalau begitu kumpulkan semua kata jihad, lalu ketemu hadis-hadis semuanya, ambil hadis-hadis yang berbicara tentang jihad seorang kepala keluarga dalam mencari nafkah, konteks keindonesiaan. Nah, itu. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan literatur utama. Apakah hadis-hadis yang diambil itu dalam kitab 9? Oke. Maka ambil hadis dalam kitab 9 saja. Semua kata jihad yang mengandung makna jihad seorang kepala keluarga. Tentukan skopnya apa, kitabnya apa. Atau bisa jadi hanya dalam Sahih Bukhari saja, bisa. Atau dalam kitab yang 6, boleh. Nah, itu langkah yang ketiga, menentukan referensi utamanya apa. Langkah yang keempat, memilih literatur sekunder. Nah, apa literatur sekundernya?
Kalau konteks keindonesiaan, tentu bisa dicari dari jurnal-jurnal yang berbicara tentang jihad seorang kepala keluarga dalam mencari nafkah. Cari jurnal tentang itu. Maka dalam tradisi ilmiah kita, literatur sekunder itu yang nanti menjadi data penelitian kita, di samping data hadis, itu minimal ada 7 literatur atau 7 jurnal tentang itu. Carilah jihad seorang kepala keluarga dalam konteks keindonesiaan umpamanya. Nah, ketika bertemu 7 jurnal itu sudah memadai untuk melakukan sebuah penelitian. Baik, langkah yang kelima, melakukan proses pelacakan atau takhrij. Nah, cari hadis-hadis dalam kitab yang sudah ditentukan tadi, apa kitab yang 6, kitab 9, yang mengandung kata jihad. Kemudian yang keenam, melakukan analisis literal, menganalisis hadis-hadis yang dicari dalam kitab yang 9 kah, yang 6 tadi. Nah, melakukan analisis lapas-lapasnya seperti apa, kumpulkan, dicatat. Nah, kemudian langkah yang ketujuh, melakukan pelacakan terhadap pemahaman ahli dalam kitab-kitab sarah. Jadi cari sarah-sarah hadis itu, ambil sarah hadis yang otoritatif. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ambil sarah Fathul Bari, baik yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ataupun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun sarah-sarah yang lain. Nah, yang penting ambil dari sarah-sarah dari kitab-kitab yang sudah diakui. Termasuk juga kitab As-Sarhul Muyassar oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, lakukan pelacakan pemahaman para ahli dalam kitab-kitab sarah. Kemudian yang kedelapan, memberikan analisis korelatif. Apa hubungannya antara hadis yang kita kumpulkan dengan data-data kita peroleh dari literatur sekunder tadi, dari jurnal-jurnal. Hubungkan. Nah, akhirnya nanti akan melahirkan sebuah kesimpulan akhir berupa konsep. Bagaimana konsep jihad seorang kepala keluarga dalam mencari nafkah dalam konteks kekinian di Indonesia. Lahir. Nah, itu akan memunculkan sebuah konsep dari hadis-hadis tadi. Itu model yang pertama kalau berdasarkan kepada kata kunci. Baik, bisa dipahami kira-kira? Nanti antum melakukan sebuah penelitian ini. Dipahami? Insya Allah. Yang kedua, metode tematis analitis. Yang pertama tadi metode tematis berdasarkan kata kunci. Sekarang metode tematis analitis atau tematik analitik. Nah, itu kajian hadis yang mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran komprehensif terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis tertentu pula. Nah, kalau metode pertama berpijak kepada kata kunci, maka metode ini berpijak kepada sebuah hadis khusus. Satu hadis yang menjadi pijakan. Maka semua aspek-aspek dari satu hadis itu akan dikaji. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, tadi kata kunci ya, berarti kata kunci itu kumpulkan semua hadis. Sekarang tidak. Satu hadis yang menjadi patokan, maka dicarikan hadis-hadis terkait dengan hadis kunci ini. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, memilih hadis khusus yang dijadikan sebagai objek kajian. Contoh, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Ada 4 yang disebut dalam hadis itu. Kalau hadis ini dijadikan sebagai objek kajian,
nanti langkah keduanya mengumpulkan hadis-hadis sekunder atau pendukung. Apa hadis sekundernya? Karena dalam hadis inti ini menyebutkan 4 hal. Pertama karena kecantikannya, lijamaliha. Cari semua hadis dalam kitab yang sudah kita tentukan skopnya. Apa kita 9? Cari hadis-hadis yang berkaitan dengan kecantikan perempuan untuk dinikah. Kumpulkan semua hadisnya. Lalu yang kedua, kumpulkan pula hadis-hadis tentang masalah harta. Karena itu menjadi salah satu daya tarik untuk dinikahi harta seorang perempuan. Mungkin dari warisannya, mungkin dari penghasilannya, dan lain sebagainya. Nah, cari tentang harta. Yang ketiga, nasab. Cari hadis tentang nasab. Dan yang keempat, hadis-hadis yang berkaitan dengan keagamaan, dengan kesolehan dalam masalah agama yang ada pada seorang perempuan. Nah, ini mau habis baterainya. Berikutnya, setelah mengumpulkan hadis-hadis sekunder, hadis-hadis pendukung tadi, lalu mengumpulkan melakukan pelacakan lebih lanjut terhadap hadis-hadis terkait dari sumber asalnya. Nah, ini kelanjutannya. Hadis tentang kecantikan, hadis tentang harta, hadis tentang nasab, tentang agama, semua dikumpulkan. Dan yang keempat, menganalisis makna kata-kata yang terdapat dalam hadis dari literatur yang relevan, seperti kamus, ataupun dalam kitab syarah. Nah, apa makna jamaliha? Nah, apa hadis terkait dengan jamaliha? Dan cari dari makna kamus, dari kitab syarah, lalu kumpulkan. Jamaliha seperti apa yang dimaksud? Apakah semata-mata jamaliha itu maksudnya fisik atau yang lain? Dan apa maksudnya? Maka lacak dari kitab-kitab syarah, mulai dari kitab kamus. Apa pula maksud dari limaliha? Nah, semuanya dicari. Tentu jangan sampai seorang yang ingin menikah seorang perempuan itu nanti dia semata-mata mengharapkan hartanya. Oh ya, ini siapa yang ngomong ini? Andre Maulana. Kayaknya enggak ikut ya. Hanya aktif HP-nya saja ini. Nanti kita akan kehadiran. Baik. Yang berikutnya, melacak penjelasan para ahli dalam kitab syarah. Mencari syarah hadis tentang hadis-hadis sudah kita kumpulkan. Jadi modelnya ini pertama tadi memilih satu hadis, kemudian mencari hadis-hadis terkait dengan aspek-aspek yang disebutkan pada hadis kunci, kemudian melacak lebih lanjut hadis-hadis terkait dari sumber asalnya, menganalisis makna kata-kata yang terdapat dalam literatur dan yang relevan dari kamus dan kitab-kitab syarah, kemudian melacak penjelasan para ahli dalam kitab syarah, kemudian melakukan secara sistematis korelatif terhadap hasil yang sudah didapatkan. Artinya mulai menyusun sebuah konsep tentang makna hadis yang menjadi hadis kunci tadi, buat konsepnya secara utuh. Kemudian yang ketujuh, memaparkan hasil kajian secara komprehensif. Artinya melahirkan sebuah konsep baru. Nah, kalau tadi tentang hadis tunkaul mar'atu li arba'in, nah, maka lahir nanti sebuah konsep yang utuh. Baik, yang ketiga, metode tematik secara konseptual. Apa maksudnya? Itu menjadikan realitas sebagai titik pijak, kemudian dilanjutkan dengan analisis sesuai dengan perspektif hadis. Kalau metode tematik konseptual ini, itu tidak berpijak kepada kata kunci.
Karena memang masalah yang ingin diteliti itu tidak ada kata kuncinya secara langsung dalam hadis. Kemudian tidak pula berpijak dari satu hadis tertentu, tapi berpijak dari realitas atau persoalan yang sedang berkembang di masa sekarang. Contoh, bagaimana pandangan hadis tentang demokrasi. Nah, demokrasi tidak ada kata kunci dalam hadis manapun. Kemudian tidak pula bisa berpijak kepada satu hadis. Tapi nilai-nilai yang ada dalam demokrasi itu pasti diatur di dalam hadis. Nah, kita ingin menggali. Maka karena demokrasi itu tidak ada kata kunci dalam hadis, tidak berpijak kepada satu hadis, maka kita ambil realitas yang ada, bagaimana praktek atau tuntunan hadis terhadap demokrasi. Nah, itu namanya metode tematik secara konseptual. Nah, apa langkah-langkahnya? Menentukan tema, namanya demokrasi perspektif hadis dalam kitab Bukhari, atau demokrasi perspektif hadis dalam kitab 9. Nah, itu contoh. Tentukan tema, kemudian melakukan pembatasan terhadap konsep-konsep yang sekiranya beragam dalam berbagai hadis yang sudah dipilih. Artinya, mengerucutkan apa masalah yang ingin dicari. Berkaitan dengan demokrasi, masalah apanya mau dicari? Agar nanti lahir sebuah konsep demokrasi yang ideal menurut hadis yang layak diterapkan di Indonesia umpamanya. Tapi belum tentu layak di daerah lain. Nah, intinya akan melahirkan sebuah konsep baru juga. Kemudian menentukan literatur primer. Nah, buat pembatasan apa saja sumber referensi primernya, kitab hadisnya, kitab 9 kah, atau Bukhari saja kah, atau Sahih Muslim saja. Tapi dalam menentukan literatur primer itu harus ada alasan ilmiahnya. Contoh mengambil kitab yang 6. Apa sebab? Karena itu kitab yang paling diakui dari semua kitab-kitab yang ada. Atau Sahih Bukhari saja, ada alasan ilmiahnya. Nah, itu harus disampaikan di dalam latar belakang kah, dan lain sebagainya, atau di tempat yang lain. Kemudian, setelah menentukan literatur primer, melakukan pembacaan atau yang menyeluruh terhadap hadis terkait dengan merujuk pada literatur pendukung yang relevan. Nah, baca dulu konsep demokrasi yang ada yang berdasarkan konsep umum. Mungkin dari konsep perspektif ilmu politik, apa itu demokrasi. Nah, nanti akan ketemu seperti apa demokrasi yang selama ini diterapkan dalam perpolitikan di Indonesia. Lalu kita ingin membangun seperti apa seharusnya demokrasi yang diterapkan itu berdasarkan hadis. Yang selama ini hanya berdasarkan konsep dari ahli politik, maka kita lahirkan sebuah konsep bagaimana demokrasi berdasarkan hadis Nabi yang layak untuk diimplementasikan di Indonesia. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, melakukan pelacakan terhadap sumber-sumber hadis terkait atau takhrij. Dan yang keenam, melakukan analisis secara literal dengan menggunakan kamus-kamus yang relevan. Nah, kemudian yang ketujuh, menelisik penjelasan para ahli dalam salah-salah hadis. Lihat penjelasan ulama hadis tentang sarah hadis-hadis yang dijadikan dasar. Kemudian yang kedelapan, melakukan upaya konfirmatif dan komparatif ayat-ayat, pendapat sahabat, tokoh-tokoh otoritatif lainnya. Artinya ide-ide yang ingin kita tampilkan, yang nanti akan melahirkan sebuah konsep, hubungkan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis yang lain, pendapat sahabat, dan tokoh-tokoh otoritatif lainnya. Nah, yang kesembilan, melakukan tipologisasi terhadap temuan selama proses analisis. Nah, jadi data-data sudah ditemukan, dibuat klasifikasinya, dibuat semacam outline yang akhirnya menjadi konsep. Nah, tentu membuat sebuah konsep klasifikasinya seperti apa tentang demokrasi, umpamanya bagaimana makna demokrasi yang bisa digali dari hadis, itu satu. Bagaimana konsep
keterbukaan atau praktek demokrasi seharusnya berdasarkan hadis, kejujuran, kemudian konsep pemimpinnya seperti apa pemimpin yang layak untuk diangkat, dipilih melalui proses demokrasi. Kemudian si pemilihnya orang yang seperti apa, apakah semua rakyat itu layak memilih atau tidak, atau hanya orang-orang tertentu saja. Nah, akhirnya lahir sebuah konsep nanti. Kemudian yang ke-10 baru memaparkan hasil kajian yang akan melahirkan sebuah konsep dari demokrasi itu. Baik, sekarang kita lihat desain awal kajian hadis tematik. Yang pertama memilih tema, tadi juga disampaikan ya. Memilih tema yang relevan dan menentukan tujuan kajian. Yang kedua merancang judul. Nah, buat judul yang ringkas, padat, tapi mewakili pembahasan yang akan dilakukan. Kemudian melakukan tinjauan pustaka dan kajian teori. Nah, artinya cari di dalam internet melalui Google Scholar kah, Google Scholar, atau melalui ChatGPT, adakah referensi atau kajian atau jurnal atau penelitian lain yang berbicara atau yang sudah ditulis terkait dengan yang akan kita tulis. Kalau sudah ada, kita harus mencari mana yang belum ditulis. Nah, sampai ketemu. Kalau tidak ada yang bisa kita temukan, mana bagian yang belum pernah ditulis orang, berarti judul itu tidak layak untuk kita. Cari judul yang lain. Intinya jangan sampai rumusan masalah yang diteliti sama dengan rumusan masalah yang diteliti orang lain. Itu tidak boleh. Itu akan dianggap plagiasi. Kemudian yang keempat, menentukan alur metodologis. Artinya kajian yang dilakukan berbasis pada nalar ilmiah yang kritis, objektif, dan sistematis. Nah, ini metodologi bisa. Nah, bagaimana menganalisis hadis sehingga melahirkan sebuah kesimpulan. Nah, tentu memerlukan kecakapan dan berbagai macam ilmu tentang hadis. Nah, di sini secara umum alur metodologis itu berupa deskripsi pendekatan yang digunakan, seperti pendekatan hermeneutika, pada itu kajian kebahasaan, atau pendekatan sejarah, atau pendekatan sosiologis. Nah, sosiologis berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Atau antropologis, antropologis itu kajian tentang benda-benda yang bermakna, nah, seperti arca, atau barang-barang antik yang memiliki makna yang terkait dengan tema yang kita lakukan. Demikian juga terkait dengan metode yang digunakan, metode yang diaplikasikan meliputi ada jenis kajiannya apa, kualitatif, kuantitatif kah, pustaka atau lapangan kah. Nah, kalau dalam kajian tematik itu kecenderungannya kajian kualitatif pustaka. Nah, atau library research. Kemudian sumber data. Apa data primer, apa data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data. Ini ada data yang dikumpulkan itu berupa hadis-hadis Nabi, kemudian data yang dikumpulkan berupa data kekinian dari tema yang kita angkat. Kalau tentang demokrasi, harus bisa mengumpulkan data-data tentang demokrasi yang ditulis belum dianalisis berdasarkan hadis, karena itu bagian kita. Nah, itu data yang dibutuhkan. Kemudian analisis data, ini terkait dengan rumusan masalah. Nah, apa rumusan masalah yang diangkat, itu yang akan diselesaikan dalam pembahasan yang biasanya pada bab 4. Kemudian yang berikutnya, ini desain inti kajian hadis, mengumpulkan hadis-hadis satu tema, memilih satu hadis utama dan memastikan kualitasnya. Yang kedua, melakukan takhrij dan menyelesaikan persoalan hadis muskil dan mukhtalif, memahami karakteristik tema hadis dengan baik, melakukan analisis hadis secara kontekstual, mendiskusikan ragam pendapat para ahli, dan proses review hasil, artinya menyusun konsep yang akan dihasilkan dari kajian tematik itu. Nah, ini kira-kira langkah-langkah yang perlu
dilakukan kalau ingin melakukan sebuah penelitian hadis tematik. Baik, sampai di situ ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada? Sudah diingatkan bahwa sebagai pengganti ujian akhir itu adalah membuat sebuah proposal penelitian skripsi. Nah, kalau bisa tema proposal yang diajukan nanti dalam mata kuliah ini bisa dilanjutkan untuk sebuah skripsi nanti. Kalau bisa. Tapi kalau tidak ya minimal sebagai tugas sebagai pengganti ujian akhir semester. Itu membuat proposal. Waktu tidak terlalu lama karena di awal bulan Juli ini kita sudah masuk jadwal ujian. Sekarang berdasarkan pemberitahuan dekan pagi tadi, kita sudah masuk minggu yang ke-15, pertemuan yang ke-15. Maka pertemuan harus kita kejar, kemudian tugas membuat proposal penelitian, skripsi, itu harus dikumpulkan paling lambat saat jadwal ujian. Biasanya hari perkuliahan, hari Selasa. Mungkin hari Selasa pada minggu kedua. Nah, silakanlah antum cari dari sekarang. Boleh dibantu dengan aplikasi ChatGPT, Elicity, dan aplikasi AI lainnya itu boleh. Yang penting antum harus paham dengan masalah yang diangkat dan mengerti untuk mengerjakannya sehingga menghasilkan sebuah skripsi nanti. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.